Izin kami menyampaikan terkait dengan sinkronisasi RPJM DES dengan RPJMD, karena tadi disampaikan oleh Bu Camat bahwa kita diberi waktu 30 menit mungkin yang beberapa hal yang terkait dengan desa, bagaimana cara penyusunannya RPJM DES di Kecamatan Butuh, kemudian bagaimana tahapannya, mungkin saya skip aja, nanti mungkin bisa dari tenaga ahli. Sebenarnya tadi saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembangunan desa, tapi mungkin sekilas ya. Desa itu kan merupakan unit kecil ya, jadi semua pembangunan itu nanti lokusnya di desa. Kita mendapatkan dana pembangunan, baik di desa sendiri ada dana desa, kemudian nanti ada dari APBD pun nanti pasti lokusnya juga di desa, kemudian dari DAP, dana pusat itu pun juga nanti lokusnya di desa, Bancu itu juga di desa. Jadi memang desa itu memiliki peran penting ya. Jadi keberhasilan desa juga nanti keberhasilan di pembangunan kabupaten maupun nasional. Kayaknya dari pemerintah kabupaten itu sangat mengharapkan kontribusi dari pembangunan desa itu sendiri. Yang pertama, desa itu sebagai basis perekonomian. Jadi kita itu dari desa itu kan kayak penyediaan sumber daya dari lahan pertanian, perikanan dan sebagainya, itu kan juga dari desa. Sumber daya pun juga banyak sekali, apalagi di kita itu kontribusi PDRB di Kabupaten Purworejo itu paling banyak di pertanian. Jadi sebenarnya kita itu lapangan tenaga kerja di sektor pertanian itu sangat banyak. Namun demikian sampai dengan saat ini malah justru banyak yang dari luar. Jadi itu yang kenapa margin di pertanian itu rendah, hanya kan kesejahteraan petani kurang meningkat. Harapannya sebenarnya dari para warga masyarakat, khususnya para pemuda ini, para petani milenial itu diharapkan itu mau gitu bergerak di bidang petani. Sekarang kan sudah modern nih, karena dengan kontribusi yang sangat besar, karena dengan luas lahannya kita kalau nanti diolah oleh para petani milenial dengan sarana yang modern, nanti harapannya itu pertumbuhan ekonominya itu juga meningkat. Jadi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo pun juga meningkat. Nah ini yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa ini Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi intinya bahwa perencanaan pembangunan desa itu adalah diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD juga masyarakat. Kemudian untuk tujuannya itu sama, tujuannya itu pada prinsipnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini sama dengan tujuan pembangunan nasional. Kemudian ini terkait dengan pembangunan desa mungkin tidak akan saya jelaskan. Nah ini keterkaitan perencanaan desa dengan perencanaan daerah. Kalau perencanaan itu ada 3, jadi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan, jangka pendek. Jangka panjang itu 20 tahun, RPJP. Kita RPJP-nya itu 2025-2045, jadi nanti tujuannya Indonesia Emas. Kemudian RPJMD itu 5 tahunan. Kalau di desa itu mulai RPJMD, namanya RPJM DES ini nanti RPJM DES ini harus harus sinkron dengan RPJMD kabupaten juga nasional. Kemudian nanti diturunkan tahunannya menjadi RKPD. Kemudian kalau di desa itu RKPDes, kemudian nanti dalam proses pelanggaran itu menjadi RAPBDes dan akhirnya menjadi APBDes. Nah ini untuk dasar pelaksanaannya Bapak Ibu mungkin sudah tahu nih, kita ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang terbaru, kemudian PP 11 2019 dan juga Permendes. Nah ini kemarin menyampaikan bahwa terkait dengan perubahan RPJMDes. Kalau di kabupaten itu RPJMD-nya itu kan karena kita pilkada serentak. Kalau dulu tuh RPJMD di kabupaten kota itu berbeda-beda antara kabupaten kota yang lainnya karena pilkadanya itu beda-beda. RPJMD-nya itu sama dengan RPJM nasional itu 2025-2029. Nah, kalau posisi sekarang tadi sempat ditanyakan ya, nanti bagaimana? Nanti artinya ini mengatur karena posisi saat ini kita masih menggunakan RPJMD yang lama 2021-2026. Tetapi nanti di 2025 itu menggunakan RPJMD 2005-2029. Namun kan kalau sekarang ini proses perencanaan jadi RKPD itu sudah selesai. Kita kemarin masih menggunakan RKPD yang lama. Namun demikian nanti di 2025 ini ada peraturan terkait penyusunan RKPD, ini ada yang berbeda. Jadi akan dilakukan triwulan pertama karena mengakomodir jadi dari kepala daerah terpilih. Jadi nanti
di 2025 perubahan itu mungkin sekitar bulan Maret April kita sudah mulai itu nanti untuk mengakomodir dari kepala daerah yang terpilih. Jadi nanti artinya kalau ini nanti RPJMD-nya mulai dari 2000 sampai 2027 ada yang sampai 2029 gitu. Jadi nanti kalau itu artinya nanti yang sampai 2025 ini kita juga melihat RPJMD yang lama itu Perda nomor 11 tahun 2021 terkait dengan RPJMD. Kemudian nanti kalau yang 2005 2029 nah saat ini belum. Jadi kami karena memang belum ada pemilihan kepala daerah, artinya kami masih rantek. Nanti Bapak Ibu bisa mengacunya di Perda nomor 4 tahun 2024 itu terkait dengan RPJPD 2025 sampai 2029. Kalau posisi saat ini kami ada terkait dengan RPJMD 2025-9, namun masih rantek. Jadi rancangan teknokratik itu kemarin yang dijadikan dasar oleh Bapak Ibu calon Bupati itu untuk menyusun visi misi. Nah itu rantek ini nanti bisa sama, bisa berubah nanti menyesuaikan kebijakan Bupati yang baru. Ini mungkin yang saya soroti ini. Jadi penyusunan RPJMD ini harus mengacu RPJMD kabupaten. Jadi ini tadi ya Bapak Ibu nanti berarti ada 2 RPJMD yang akan diacu dan 1 RPJP yang baru. Next. Nah, ini tahapan penyusunan RPJMD yang mau saya soroti yang nomor 2, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten. Jadi memang ada amanah bahwa RPJMD itu walaupun ini untuk perencanaan pembangunan desa, tetapi tidak boleh terlepas dari pembangunan kabupaten atau nasional. Jadi kita tadi juga harus melihat bagaimana arah kebijakan di Kabupaten Purworejo maupun di nasional. Next. Nah penyelarasannya itu apa saja? Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat yang pertama tadi sudah saya sampaikan RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 itu di Perda nomor 11 tahun 2021. Kemudian nanti juga karena ini yang RPJMD yang baru ini belum selesai, jadi di ranteknya bisa ada nanti di webnya Bapeda sudah diupload, nanti juga misalnya membutuhkan bisa saya berikan. Kemudian ada RPJPD, jadi ini nanti yang mengakomodir 20 tahun itu ada tahapan 5 tahunan itu di Perda nomor 4 tahun nomor 3 tahun 2024. Nah ini itu yang kemudian Renstra OPD ini, jadi nanti mungkin dari Renstra kecamatannya sendiri, kemudian juga bisa terkait dengan Renstra OPD terkait yang sesuai apa yang terkoneksi dengan pembangunan di desa. Kemudian ini RT/RW, terkait RT/RW itu ada Perda nomor 10 tahun 2021 itu tentang tata ruang tahun 2021-2041. Nanti Bapak Ibu bisa juga melihat, nanti di searching aja kecamatan Buto itu nanti pengembangannya terkait dengan apa nanti di Perda RT/RW nanti itu kalau tidak salah itu nanti terkait dengan kalau Buto itu pengembangan perkotaan itu loh ya, kami ikut terus ya. Nanti masuk di itu. Yes, next. Nah ini next nanti dari DPT KPM. Next. Nah ini yang Perda 11 2021 ini kita terkait dengan RPJMD yang lama ini. Kalau saya tadi lihat terkait dengan RPJMD yang lama ini sudah mengacu ini. Jadi tahun 2021 2026, jadi ada 5 pancak daya saing nanti bisa dilihat terkait dengan 5 misi ini. Jadi yang pertama terkait dengan SDM, misi daya saing SDM, kedua terkait dengan pertanian, ketiga terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian yang keempat terkait dengan daya saing pelayanan publik, kemudian yang kelima terkait dengan daya saing sarana infrastruktur. Nah ini kemudian untuk tema dan prioritas pembangunannya ini berarti kalau yang nanti sampai dengan 2025 bisa menggunakan ini. Jadi nanti prioritasnya itu pemantapan pertumbuhan ekonomi. Nah ini kan untuk di desa mungkin bisa dioptimalkan potensi di desa ini apa. Kalau di sini potensinya memang pertanian ya dioptimalkan, atau barangkali juga ada perdagangannya. Nanti mohon juga di desa di dalam penyusunan bagaimana mengoptimalkan potensi desa
desa ini, apalagi kalau misalnya mungkin apakah ada desa wisata di sini, nanti juga mohon bisa dioptimalkan bagaimana pengembangan terkait dengan potensi desa wisata. Kemudian percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Nah ini kemiskinan ini nanti yang kami butuhkan kalau dari desa itu, terutama karena nanti akan juga menjadi lokus, mohon dibantu untuk pemerintah kabupaten terkait dengan pendataannya. Karena kalau data yang valid itu nanti otomatis saat kami dari pemerintah kabupaten maupun nasional mengintervensi itu juga tepat. Takutnya data jangan sampai kita sudah menggelontorkan banyak uang tapi salah sasaran. Jadi nanti mohon bantuan dari Bapak Ibu, mungkin di desa ini, mungkin kalau dari DP3 APMD mungkin banyak sekali dengan desa yang terkait dengan data pendataan bagaimana pengembangan desa, dan mungkin kalau terkait dengan pendataan itu dari dinas sosial ya. Jadi mohon agar diupdate karena nanti juga terkait dengan penanganan stunting dan sebagainya itu data dari desa itu sangat dibutuhkan. Kemudian pemantapan kualitas hidup dan kapasitas SDM. Nah ini dari peran, mungkin bantuan dari Bapak Ibu ini kan ada peran PKK. Jadi harapannya ke depan kualitas hidup itu dengan ketahanan keluarga yang bagus. Jadi dari didikan dari Bapak Ibu di keluarga itu sudah bagus gitu. Jadi dari sisi mental, dari sisi spiritualnya. Jadi harapannya peran dari mungkin dari PKK bisa memberikan bantuan itu, sosialisasi edukasi kepada masyarakat, dan akhirnya juga nanti SDM dari desa itu meningkat. Jadi didorong karena mungkin ada apa ya, jadi kalau mungkin banyak yang mungkin anak tidak sekolah, nah itu peran dari mungkin PKK bagaimana meminta mereka, edukasi mereka agar kembali sekolah. Ini nanti akan membantu terkait dengan peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Purworejo. Kemudian pemantapan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Nah ini mohon juga dari diri kita sendiri terkait dengan mungkin bagaimana desa menjaga terkait dengan pencemaran air, pencemaran udara, terkait dengan tata kelolaan sampah, kemudian juga bencana ini. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Camat, sekarang kan sudah musim penghujan dan sini kan termasuk rawan banjir. Jadi nanti mohon desa itu bisa menjadi desa tangguh bencana. Kemudian tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima dan transparan. Jadi pelayanan jarak sudah tidak ada lagi pungli, kemudian juga pelayanan juga cepat dan juga prima nih. Next. Ini itu tadi yang RPJMD 5 tahunan. Kemudian ini yang 20 tahun. Jadi ini sebenarnya masih prinsipnya sama nih. Isu strategis setelah 5 tahun kemarin dan 5 tahun ke depan itu masih sama. Jadi yang pertama kualitas SDM, karena ini adalah layanan dasar masyarakat. Jadi diharapkan itu nanti masyarakat itu bisa sehat berpendidikan. Gitu ya. Jadi berkualitas hidupnya, harapannya kalau sehat kemudian juga berpendidikan, mereka punya daya juang yang tinggi, jadi tidak malas-malasan, kemudian juga produktif, aja bisa mensejahterakan kehidupan minimal keluarganya sendiri. Jadi apalagi kalau bisa mungkin bisa membuka lapangan kerjaan bagi yang lain. Kemudian belum optimalnya kondisi inklusivitas perekonomian daerah. Nah ini artinya kita itu pertumbuhan perekonomian kita itu tinggi, tetapi kenapa belum bisa mendongkrak menurunkan angka kemiskinan? Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Jadi mungkin baru yang menengah ke atas, kemudian yang baru di perkotaan barangkali. Nah ini nanti peran desa ini agar ada pemerataan, jadi ada keseimbangan dalam peningkatan perekonomian. Jadi nanti bisa pertumbuhan ekonomi itu merata dan semua lini masyarakat itu mendapat akses yang sama. Kemudian keterpaduan infrastruktur wilayah. Jadi harapannya nanti juga peningkatan infrastruktur itu merata di desa dan juga di kabupaten. Jadi mungkin kalau dari desa, mungkin kalau misalnya bisa menggunakan dana desa, dioptimalkan penggunaan dana desa, tapi nanti yang merupakan kewenangan kabupaten bisa diusulkan kabupaten, kalau provinsi juga bisa diusulkan di provinsi. Kita sebenarnya punya banyak cara untuk bisa memajukan ini, jadi bisa mengusulkan kabupaten, bahkan juga ke provinsi maupun nasional. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, kemudian tingginya risiko bencana dan tata kelola. Ini masih sama dengan yang 5 tahun kemarin. Next.
Nah ini terkait dengan visi, kalau kemarin visi 5 tahun kemarin dengan sampai dengan saat ini adalah Purworejo Berdaya Saing 2025. Nah ini untuk 20 tahun ke depan, ini diharapkan Purworejo itu maju, sejahtera, berkelanjutan dan berdaya saing. Artinya ini memang harapannya amin gitu. Nanti dapat masyarakat kita sejahtera. Jadi maju artinya kan perekonomiannya maju otomatis, dan ini juga berkelanjutan terus menerus dan punya daya saing dengan kabupaten kota lain yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purworejo. Next Pak. Nah ini untuk arah kebijakannya, arah kebijakannya yang periode pertama, nah ini yang terkait dengan desa, ini yang di 2025-2009 ada membangun tata kelola pemerintahan dan desa tepat fungsi. Nah ini peran desa nanti di dalam penyusunan RPJMD ada arah kebijakan ke sana. Ini next ini 20 tahun ke depan ini tidak bisa bacakan ini. Next Pak. Nah ini yang 5 tahun tadi sama guys, nggak perlu saya sebut ini. Jadi yang isu strategis ini masih dirantai. Jadi rantai kita isu strategisnya sama dengan yang RPJMD. Next Pak. Nah ini permasalahan, jadi kita ada membagi menjadi 4 hal. Jadi terkait dengan SDM, ini pertama SDM, permasalahan di SDM itu peningkatan kualitas pendidikan kesehatan ketahanan sosial. Nah ini harapannya juga nanti kalau kualitas pendidikan kesehatan dan sosial masyarakat nanti meningkatkan juga, itu menjadi salah satu indikator di indeks desa membangun ya Pak. Nanti jadi indeks desa membangunnya juga akan naik. Nah ini nanti permasalahan ini nanti harapannya yang ini juga dibantu diselesaikan. Jadi ini permasalahan terkait dengan pendidikan, akses layanan pendidikan belum merata, kemudian literasinya juga kita kurang. Dan nanti dari permasalahan-permasalahan ini mungkin bisa menjadi bahan masukan Bapak Ibu dalam penyusunan RPJMD untuk bisa juga dientaskan atau menjadi arah kebijakan di RPJMD. Lanjut Pak. Next. Kemudian pengembangan ekonomi wilayah. Nah ini nanti dilihat kalau yang ini juga disesuaikan dengan kondisi di Butuh ini, apa potensinya kalau memang pertanian ya bagaimana nanti meningkatkan sektor pertanian sehingga juga berkontribusi bagi pemerintah kabupaten yang tentunya nanti akan kembali lagi ke masyarakat Purworejo. Atau mungkin kalau ada pariwisata nanti coba digali dari kecamatan Butuh ini. Next Pak. Kemudian terkait dengan kewilayahan lingkungan hidup dan infrastruktur. Di sini mungkin permasalahannya apa? Bagaimana dengan infrastruktur, misalnya ketersediaan sanitasi, air bersih dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya memang masih menjadi PR, itu bisa dimunculkan di RPJMD dan nanti pada saat musrenbang atau mungkin bisa juga disampaikan mungkin kebutuhan terkait dengan air bersih, karena kalau tidak salah kami pernah ke salah satu desa Butuh itu katanya airnya kuning gitu ya. Jadi artinya berarti ini sebenarnya harus mungkin dengan jaringan perpipaan atau kamsimas dan sebagainya. Kalau air sumur katanya kuning. Nah itu permasalahan-permasalahan di sini digali, nanti akhirnya diselesaikan dalam RPJMD, nanti bisa dimunculkan pada saat musrenbang di desa dan juga mungkin bisa di kecamatan. Kemudian terkait dengan bencana, yaitu nanti bagaimana cara memitigasi bencana. Mungkin kalau di sini potensinya banjir ya, nanti harus ada bagaimana cara strategi untuk penanggulangan banjir, baik mitigasinya atau mungkin nanti bagaimana penanganannya pasca bencana. Next Pak. Terkait dengan tata kelola pemerintahan, ini sebagai salah satunya ini kan perencanaan. Jadi awal sebenarnya 80% keberhasilan dari pembangunan itu perencanaan. Perencanaan yang benar itu artinya perencanaan yang didasarkan atas permasalahan yang ada. Jadi perencanaan itu disusun karena untuk menyelesaikan masalah yang ada, bukan perencanaan sesuatu kegiatan yang bahkan belum tahu ini untuk menyelesaikan apa. Jadi pastikan dulu, gali dulu permasalahannya, kemudian pastikan datanya benar. Mau menyelesaikan kemiskinan, yang miskin siapa, berapa orang, terus caranya bagaimana. Ini miskinnya karena nggak punya penghasilan, artinya bagaimana meningkatkan pendapatannya, atau kalau misalnya ini miskinnya misalnya karena sudah rentan sekali, misalnya sudah tua, kemudian sendiri tidak bisa berpenghasilan, artinya pengentasannya kan dengan bantuan jaduk misalnya. Jadi kan berbeda-beda. Nanti pastikan bahwa perencanaan itu berdasarkan permasalahan, penggalian permasalahan, kemudian data yang benar dan evaluasi dari perencanaan yang lalu. Next Pak.
Nah ini untuk para pengembangan wilayah, ini kalau ini nanti harapannya ada penguatan keterkaitan desa dan kota untuk mendukung pertumbuhan wilayah. Pun kalau untuk butuh next Pak, next. Butuh. Nah ini butuh nanti masuk di wilayah kawasan perkotaan Kemiri Pituruh. Next Pak. Nah ini yang perlu, jadi ini kemarin program unggulan ini masih dirantek, ini nanti bisa menjadi, ini belum final nih, ini baru bahan karena ini baru rancangan dari kami, ini belum disesuaikan dengan visi misi bupati, tapi prinsipnya bahwa untuk ini butuh ini kan wilayah pengembangan kawasan perkotaan Kemiri Pituruh. Jadi nek petik emas itu pertanian, korporasi produktif masyarakat sejahtera, berarti di sini memang masih sektor pertanian yang paling mendominasi. Kemudian pedagang itu juga diharapannya nanti untuk perdagangannya meningkat, kemudian wisatanya nanti harapannya potensi wisata juga ditingkatkan, kemudian tangan bencana. Nah ini harapannya penanganan banjir atau bencana mungkin di sini apa itu bisa tertangani juga. Next Pak. Nah ini mungkin ini banyak ya, kita ada 56 indikator, nanti mungkin bisa dibaca saja. Ini 56 indikator yang nanti akan kita capai, tapi nanti bisa disesuaikan dengan yang memang sesuai dengan yang wilayahnya desa. Misalnya kalau inklusivitas perekonomian daerah ya terkait dengan kemiskinan, pengangguran itu pasti di PDRB itu juga nanti kalau desa itu perannya di pertanian. Kalau nah kemudian izin Bapak Ibu terkait dengan BPJS, kalau di desa itu sudah nih BPJS kesehatan untuk perangkat sampai nih. Oh nih, karena ini juga menjadi target nasional layanan UHC coverage terkait dengan BPJS, dan harapannya sebenarnya satu lagi BPJS ketenagakerjaan. Nah itu kalau bisa juga entah itu menggunakan dana desa bisa nggak bisa nih, atau mungkin dari ini nanti masih menjadi PR, ini juga menjadi target nasional karena khususnya pekerja informal itu kan BPJS ketenagakerjaannya kurang, padahal bisa jadi pekerjaan mereka rentan, takutnya pada saat kecelakaan kerja karena tidak tertanggung ada ya sudah tidak mendapatkan apa-apa. Kalau ada BPJS ketenagakerjaan kan kalau misalnya kecelakaan kerja mendapatkan santunan dan sebagainya, setidaknya keluarganya itu aman gitu, seperti itu. Next Pak, mungkin ini next saja, ini 56 indikator nanti bisa menjadi bahan pada saat penyusunan RPJMDes. Lanjut Pak. Next. Ini ada 56, mungkin bisa dilihat sendiri, nanti dilihat terkait dengan anggota gitu sudah. Mungkin itu ya Bapak Ibu terkait prinsip terkait dengan penyusunan RPJMDes. Kami mohon sekali juga meningkat prioritas nasional. Yang pertama juga ini yang menjadi prioritas nasional terkait dengan kemiskinan, nanti mohon agar ada ke sana. Kemudian juga penanganan stunting itu menjadi isu strategis nasional, dan juga ketahanan pangan karena kita itu termasuk salah satu lumbung pangan. Jadi mohon juga nanti ada peran serta khususnya di Kecamatan Butuh. Kalau tadi di program unggulan kita itu terkait dengan produktivitas pertanian, jadi karena di sini juga masih mayoritas di pertanian, ini nanti harapannya juga ada andil yang besar di situ. Kemudian juga terkait dengan ketahanan bencana juga mohon bisa menjadi desa yang tangguh bencana. Kemudian tata kelola pemerintahannya juga diharapkan menjadi tata kelola pemerintahan yang lincah, yang bersih, adaptif, dan inovatif. Mungkin itu bersama ini matur nuwun, banyak hal yang kurang berkenan.